Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab 5 dari buku kita, Budaya Ilmu, di mana bab ini membahas ya, judulnya memang sudah secara langsung ya, explicitly menyebutkan pelaksanaan dalam masyarakat. Nah, jadi mungkin teman-teman ada sebagian yang bertanya-tanya ya tentang gimana sih pelaksanaan budaya ilmu itu, gimana sih contohnya, apa sih prinsip yang membangunnya gitu ya, yang dalam hal teknisnya gitu ya. Setelah yang sebelumnya kita mempelajari tentang prinsip-prinsip utamanya ya. Nah, di bab ini kita akan membahas hal tersebut ya teman-teman. Jadi kita sekilas dulu ya, kita scanning ya untuk isinya itu sendiri. Jadi intinya pembinaan budaya ilmu ini adalah sebuah kerja bersama ya, jadi bukan hanya satu golongan atau satu pihak aja gitu ya. Tapi sebagaimana definisinya adalah memang itu mewujud di dalam setiap lapisan masyarakat gitu. Dari masyarakat yang paling bawah sampai level atas atau pimpinan ya. Itu semua menerapkan dan membudayakan ilmu di dalam kehidupan sehingga terbentuklah gitu ya. Output-output karya dan juga hasil keilmuan yang cemerlang gitu ya. Nah, dalam proses ini ya, di dalam pembangunan budaya ilmu itu sendiri, itu perlu beberapa syarat gitu ya. Salah satu contohnya di sini adalah perubahan nilai dan juga pandangan hidup gitu. Karena shifting paradigma ya, itu jadi hal yang krusial karena ketika masyarakat masih punya apa ya, asumsi-asumsi gitu ataupun juga masih kurang aware gitu ya tentang pentingnya prinsip gitu ya tentang value, tentang pandangan hidup gitu ya, masih salah gitu ya, masih terjebak dengan pemikiran yang kurang tepat gitu kan. Itu mungkin bisa mempengaruhi gitu. Makanya itu adalah salah satu hal ya, bagaimana Rasulullah juga dulu gitu ya, mendidik para sahabat itu dimulai dari pembentukan akidahnya dulu gitu ya, dibina di Baitul Arqam ya pada masa itu ketika masih awal-awal dakwah, karena itu yang modal utamanya gitu. Sehingga kelak ketika para sahabat itu tumbuh ya, itu menjadi kader-kader utama Rasulullah yang serba bisa gitu ya, menjadi pemimpin bisa gitu ya, menjadi panglima perang bisa, bahkan juga unggul gitu ya ketika diadu dengan bangsa yang lainnya gitu ya, di dalam bidang apapun gitu ya. Yang mana mereka awalnya kan hanya segolongan orang dari padang pasir ya, tapi karena kekuatan akidah dan keimanan akhirnya bisa mengubah wajah peradaban dan juga membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa hebat ya. Kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya gitu. Itu adalah hasil pola pendidikan Rasulullah yang membentuk ya akidah, pandangan hidup, prinsip, dan juga sikap gitu ya dari para sebagian besar sahabat tersebut gitu. Sehingga lahirlah peradaban Islam yang besar dan juga kemudian unggul di dunia selama berabad-abad berikutnya. Ini ya. Terus juga selanjutnya eh, perubahan ini tentunya itu dimulai ya. Ini ada tiga tokoh utama ya, ataupun tiga pihak utama yang membantu dan menyokong kesuksesan tersebut, yaitu masyarakat ya. Dimulai dari lapisan masyarakat, terus juga pemimpin politiknya, dan juga guru ya, para akademisi, guru dan juga keluarga ya, yaitu ibu dan bapak di rumah. Nah, ini bakal dijelaskan ya di paragraf-paragraf berikutnya. Dan selanjutnya adalah di sini membahas ya tentang hal-hal apa saja sih gitu ya, rincian-rinciannya itu seperti apa sih gitu dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kan nanti ada aspek sistem nilai dan falsafah pembangunan gitu ya, ada aspek apa penghormatan kepada ilmuwan dan pendidik, ada aspek merapatkan cendekiawan dengan masyarakat, aspek pembacaan ya, aspek literasi gitu ya, aspek apalagi ya, aspek ilmu budaya ilmu di dalam pemimpinnya, dalam membuat keputusan, peran media massa juga gitu ya, karena media massa yang menjadi corong opini dan juga pembentuk persepsi masyarakat gitu. Makanya ketika kita lihat misalkan media massanya kacau, ya misalkan berita-beritanya banyak hoax dan lain sebagainya juga menggambarkan ya kondisi masyarakat gitu ya, atau berita-berita yang clickbait gitu kan. Terus juga persediaan bahasa ilmu dan kegiatan gitu ya, jadi translasi ya, ini juga adalah salah satu pilar peradaban gitu ya.
Nah, ini beberapa hal ya teman-teman semuanya di dalam pelaksanaan ilmu di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas ya semuanya gitu ya dalam satu pertemuan untuk mengefektifkan waktu gitu. Jadi untuk pembacanya sendiri kita tidak membaca semuanya ya. Mungkin di awal aja ya, mungkin untuk pembacaannya. Setelahnya kita akan langsung fokus poin per poin dan mungkin fokus ke paragraf-paragraf yang utama aja gitu ya, biar kita langsung gitu ya. Ini kan ada beberapa bagian sudah saya beri apa kasih garis bawah ya, jadi mungkin kita bakal fokus ke bagian-bagian itu aja. Sisanya teman-teman bisa baca ya sendiri dan juga bisa kita diskusikan gitu ya, supaya kita tuntas gitu ya, gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk di awal ini eh saya ingin meminta tolong ya pada teman-teman. Apakah ada yang bersedia untuk jadi volunteer ya untuk membacakan bagian pembuka ya dari buku ini? Jadi dua halaman saja ya sampai di bagian sini. Apakah teman-teman ada yang mungkin berkenan? Oke, terima kasih Kila. Mangga, Teh Kila mungkin untuk yang di awal bisa dibaca ya dari awal sampai di bagian ibu di sini. Ya, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas ya, Kang? Cek, cek. Ya, Ada suara saya gak ya? oke, jelas deh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan dalam masyarakat. Pembinaan budaya ilmu bersepadu yang digambarkan terdahulu daripada ini adalah prasyarat asas kejayaan dan kebahagiaan sebenar, baik di peringkat pribadi di dunia dan di akhirat, maupun di peringkat bangsa dan negara. Faktor peranan Faktor peranan dan kelebihan ilmu ini adalah hakikat dan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meletakkan martabat manusia sebagai makhluk yang disujud oleh para malaikat di surga dan yang menjadi khalifahnya di bumi. Seperti yang telah disebut di bahagian awal buku ini, sejarah jatuh bangun sesuatu bangsa juga berkaitan dengan budaya ilmu yang dihayatinya. Nyatalah juga bahwa pembinaan budaya ilmu bersepadu bukan impian yang tidak mungkin tercapai. Ia juga tidak merupakan gagasan penonjolan ahli akademik bagi melanjutkan kepentingan golongannya atau satu agenda menara gading yang terpisah daripada masalah kepentingan perut dan poket rakyat awam. Malah ditegaskan di sini kewujudan budaya ilmu bersepadu bukan budaya ilmu serpihan atau picisan, secara otomatis akan memberi arah dan kaidah yang lebih adil dan bertanggung jawab dalam falsafah dan rancangan serta pelaksanaan pembangunan rakyat dan negara. Dalam keadaan ini, masalah kemiskinan sama ada material, moral, atau kehilangan adab. Hmm. Dalam keadaan ini, masalah kemiskinan sama ada material, moral, atau intelektual akan mendapat keutamaan dan akan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu. Ketiadaan budaya ilmu bersepadu dalam tamadun hari ini telah mengakibatkan peluasan bencana kehilangan adab. Kebiadaban ini telah melahirkan banyak kerusakan dalam pemikiran dan akhlak manusia serta alam tabi'i dan kemalasan intelektual dikaitkan sebagai alasan dengan pengkhususan kedayusan moral disebut sebagai toleransi dan kesederhanaan. Pembaziran dimaknakan dengan rekreasi atau mempertahankan kedudukan, korupsi akhlak dan ekonomi atau kedua-duanya sekali dimaafkan sebagai lumrah kehidupan modern. Dan penjahanaman alam sekitar disebut sebagai harga tabii kemajuan. Untuk membina budaya ilmu bersepadu, kita memerlukan perubahan nilai dan pandangan hidup
pandangan dan nilai hidup bersepadu yang berteraskan kepercayaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kejadian manusia daripada roh dan jasad serta peranannya sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai khalifah pentadbir alam. Pandangan dan nilai hidup ini mengambil kira bahwa alam raya ini bukan sahaja yang dapat dilihat dan dirasa, tapi melibatkan sama aspek non-material. Sistem nilai tersebut meletakkan keutamaan yang tinggi kepada ilmu sebagai unsur terpenting dalam pembinaan pribadi dan masyarakat. Ilmu tidak dibataskan kepada kemahiran maklumat atau makna yang diperoleh daripada panca indera zahir serta pengalaman biasa, tetapi meliputi apa yang diperoleh melalui panca indera batin dan pengalaman luar biasa seperti yang dialami oleh para nabi dan mereka yang mempunyai martabat rohani dan akli tinggi. Pandangan hidup ini juga mengambil kira bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebahagian sahaja daripada kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Kepastian kehidupan di alam akhirat dengan balasan baik jahatnya adalah satu ciri penting pandangan hidup budaya ilmu. Oleh sebab itu, konsep amal atau kerja dalam pandangan hidup ini tidak bersifat kebendaan. Perubahan ini memerlukan pula perubahan tanggapan terhadap tiga kumpulan dasar dalam masyarakat, yaitu kumpulan pemimpin politik dan pentadbir, guru dan ibu. Oke, untuk bagian pertama cukup. Ya, terima kasih Teh Kila atas pembacaannya ya. Alhamdulillah setelah kita baca bareng bersama ya, loudly ya, dari pembukaan ya atau paragraf-paragraf awal dari buku ini yang menjelaskan bahwa memang budaya ilmu ini adalah prasyarat ya atas kejayaan dan juga kebahagiaan gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga mudah-mudahan semakin menambah tingkat urgensitas kita ya dalam gerakan atau misi keilmuan ini adalah satu hal yang memang dilakukan oleh para ulama ya dari zaman ke zaman, yang mana pendidikan itu adalah sebuah dasar ya, sebuah hal utama yang menjadi fundament ya dari segala sesuatu. Mungkin kita udah kenal ya apa bukan pepatah ya, mungkin sebagai prinsip ya, ilmu sebelum amal gitu. Jadi dalam pembangunan peradaban dan juga amal manusia gitu ya, dasarnya dari keilmuan, dan keilmuan itu bukan hanya menjadi satu hal yang berdiri sendiri, tapi menjadi sebuah budaya ya atau kultur yang memang dibangun secara bersama-sama gitu, sehingga kemudian menumbuhkan spirit yang besar, sehingga kemudian bisa mencapai kejayaan dan kebahagiaan tadi gitu. Nah, karena di sini juga kita melihat ya, kalau untuk di awal-awal ya, kita melihat ya contoh budaya ilmu di Yunani, budaya ilmu di Cina, budaya ilmu di Barat, di Jepang gitu kan. Nah itu kan kita lihat ya jatuh bangunnya, apa yang unggul dari mereka, apa yang jadi kelebihan gitu kan. Dan apa yang kemudian membuat keruntuhan gitu ya. Itu kan kita bisa sama-sama pelajari ya teman-teman. Nah sekarang kan kita ingin menyerap gitu ya dari hal tersebut, kita ambil yang positif, kita ambil yang baik, dan kemudian kita padu-padankan ya dengan budaya ilmu Islam itu sendiri sehingga melahirkan kemudian spirit itu sendiri gitu. Karena budaya ilmu itu bukan impian yang tidak mungkin tercapai ya, ataupun bukan cuma agenda kepentingan para intelektual atau akademisi aja gitu ya. Tapi budaya ilmu itu adalah sebuah kewujudan yang memang lahir dan tumbuh di masyarakat gitu. Dan itu juga yang akhirnya bisa kemudian memberikan kontribusi ya dalam pembangunan gitu. Jadi apa? Jadi isu di dalam masyarakat itu bukan hanya kemiskinan aja atau ekonomi aja ya, tapi kan ada salah satunya juga isu SDM ya. Dan isu SDM ini kan kita sering dengar lah, wah SDM rendah, IQ 58 apa segala macam gitu kan, kurang literasi segala macam. Nah, pada akhirnya kan ketika ada sebuah gebrakan ya dalam hal tersebut,
itu akan berpengaruh gitu. Ketika masyarakat menjadi makin cerdas, maka akan naik juga ya taraf ekonomi dirinya gitu kan. Ketika masyarakat cerdas, maka sadar juga secara sosial budaya dan juga politik gitu kan. Dan sehingga kemudian dalam kepemimpinan juga tepat gitu kan. Jadi itu faktornya nggak berdiri sendiri ya. Makanya kita sulit gitu kalau kita hanya melihat masalah umat Islam itu hanya karena misalkan mereka bodohnya saja gitu kan, atau karena ketiadaan pemimpin politiknya aja gitu kan misalkan, atau apa gitu ya kalau kita coba bedah. Tapi kenapa kemudian Prof. Alatas ataupun juga Imam Ghazali dan beberapa ulama terdahulu ketika ada suatu masa di mana umat Islam itu mundur, justru fokusnya ke arah pendidikan dulu, baru kemudian itulah yang akhirnya akan menggelindingkan ya perubahan-perubahan di aspek-aspek yang lain gitu. Jadi bukan fokus ke politiknya dulu gitu, yang ngerebutin kekuasaannya dulu gitu, dan melupakan keilmuannya gitu ya. Karena kalau itu dulu nanti akan terjebak gitu dalam pusaran politik sikut-sikutan gitu kan, atau karena kurang memahami dasar pengelolaan negara yang tepat, jadi kacau balau gitu kan, jadi tumbuh korupsi gitu. Nah, itu juga terbukti ya, ada beberapa sekelompok golongan masyarakat yang mana memang mereka ingin membangkitkan dan menjayakan Islam gitu ya. Tapi lupa gitu ya untuk hal keilmuannya, sehingga yang mereka dapatkan hanya parsial. Nah, makanya kan di sini kita melihat ya bahwa ini adalah peran bersama gitu ya, adalah kerja bersama, kerja bareng gitu ya. Jadi nggak bisa hanya di satu pihak aja gitu ya. Seperti itu. Makanya dari kejadian tersebut kan melahirkan kebiadaban yang melahirkan kehilangan adab gitu ya, yang mana itu sama-sama kita hindari ya, kejahilan, kemalasan intelektual gitu kan, bahkan korupsi itu jadi bahkan dimaafkan gitu ya. Nah ini kalau teman-teman baca berita juga kemarin sempat keluar juga ya isu bahwa koruptor bakal dimaafkan gitu, asalkan mengembalikan uang aja cukup gitu ya, jadi nggak ada hukuman. Kayak enak banget gitu ya. Atau yang kemarin di apa ada yang habis korupsi sampai triliunan tapi hukumannya cuma 6 tahun penjara dan denda 1 M. Sedangkan yang maling 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 kotak amal gitu ya, maling ayam gitu kan, itu hukumannya bisa 10 tahun bahkan bisa dihakimi masa gitu. Jadi kita lihat ketidakadilan, kita lihat ketimpangan hukum ya. Itu salah satunya adalah karena ketiadaan ataupun juga kurangnya budaya ilmu ya di dalam masyarakat. Nah, ini kan mencirikan. Makanya untuk langkah paling utama gitu ya, untuk untuk kita semua yang mengharapkan perubahan gitu ya, dan juga kebaikan di dalam masyarakat, ya berubah dulu gitu, punya value dulu, punya nilai dulu, dan juga pandangan hidup dulu ya. Kan ini ada beberapa konsep ya yang udah dibahas di minggu berikutnya terkait pandangan dan juga nilai yang dasarnya dari akidah gitu ya. Terus juga konsep-konsep tentang manusia, Tuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga pemaknaan ilmiah dan saintifik juga yang tepat gitu ya. Jadi memahami definisi ilmu yang sebenarnya gitu ya. Bukan hanya secara empiris ataupun rasional, tapi juga apa yang didapatkan dari pengalaman, intuisi, sesuatu yang intangible juga gitu ya. Wahyu dan lain sebagainya gitu ya. Yang kita bahas sebelumnya di Readers Connect bersama Zaid. Dan juga ini ya yang digarisbawahi bahwasanya memang di dalam pandangan hidup Islam, konsep amal atau kerja ini tidak hanya bersifat materialisme atau kebendaan aja gitu. Jadi bukan hanya mengejar duniawi, uang, atau kerja lembur bagai kuda, nggak punya visi gitu ya, cuma sekedar menumpuk harta, bukan itu ya. Karena kita tahu misi hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai Khalifatullah fil ard, kita jadi terdorong gitu untuk juga bukan hanya aspek itu aja gitu ya, tapi punya spirit yang lebih besar gitu ya, punya keyakinan akan akhirat, dan itu yang kemudian menjadi dasar dari sikap ya dan juga tingkah laku kita yang kemudian melahirkan output-output yang berkualitas dari situ ya. Nah, itu ya. Sehingga untuk mencapai ini semua tentunya tadi bukan hanya kepentingan satu pihak aja, tapi semuanya gitu. Bahkan di sini ya dimulai dari pemimpin politiknya juga ya. Terus juga golongan para guru-guru, pendidik, ulama, akademisi, dan juga keluarga ya di rumah gitu ya. Makanya kan kalau kita lihat tingkatan di masyarakat kan ya dari
syaksiah ya dari orang gitu ya, dari individu, dari usroh atau keluarga ya, dari masyarakat dan juga dari pemimpinan gitu ya yang melingkupi itu semuanya gitu ya. Nah, karena di sini kita bakal melihat ya contoh-contohnya di bab ini di negara-negara yang sedang membangun itu ya peranan pentadbir ya atau ya pengurus atau pengelola negara gitu ya, government gitu ya. Itu apa penting ya. Itu kita udah bahas di bab ketiga yang sebelumnya terkait hal tersebut. Nah, tapi memang kadang karena golongan golongan pemimpin tersebut gitu ya tidak memahami, akhirnya jadi terdapat penurunan ya, eh, penurunan kebijakan, penurunan moral gitu ya, karena ya mereka tidak memiliki keilmuan tersebut gitu ya. Padahal bidang lain seperti dokter, terus juga engineer dan sebagainya melalui berbagai ilmu dan pelatihan dulu kan. Tapi kadang pemimpin tuh asalkan populer, asalkan punya perahu partai, asalkan punya koneksi gitu ya dengan orang berpengaruh, anaknya pejabat ya, atau siapa, ya itu bisa jadi gitu ya. Padahal dia ilmunya masih kurang gitu. Nah, makanya ini adalah salah satu isu juga ya di berbagai bidang profesional, bahkan kadang juga butuh syarat standar IPK gitu kan, atau SKCK gitu kan. Tapi untuk beberapa ini yang untuk mengurus negara, SKCK nggak perlu gitu. Jadi pernah punya catatan pidana atau koruptor lolos gitu kan. Nilai IPK nggak jadi syarat sehingga pengelolaannya serampangan, kosong gitu kan. Atau tidak profesional. Yang penting asal modal populer jadi gitu kan. Ya makanya kita lihat kerusakan karena hal tersebut. Makanya perlu ya pemimpin yang berilmu gitu ya. Gitu. Ini udah dibahas ya di bab sebelumnya, tapi kita remind lagi ya di bagian yang sini gitu ya. Karena keilmuan dan juga latihan ya, dan juga pendidikan politik itu jadi satu hal yang juga harus dilalui gitu, dengan dasar ilmu gitu. Jadi bukan hanya sebatas punya ambisi memimpin saja gitu ya, atau koneksi saja sehingga kemudian menjadi pemimpin. Nah, makanya kan yang kemudian menjadi kewajiban bagi pimpinan ini, pandangan hidupnya bersepadu berteraskan agama, falsafah dan dasar politik, hazanah pemikiran dan juga sejarah manusia secara ilmiah dan bersepadu gitu ya. Ini yang menjadi bekal atau prasyaratnya, yang kalau kita lihat di khalifah-khalifah yang berjaya ya sebelumnya, misalkan Harun ar-Rasyid, Sulaiman al-Qanuni, Muhammad al-Fatih, Sultan Hamid, dan beberapa tokoh-tokoh, kalau kita kenal ya beberapa tokoh-tokoh pemimpin besar Islam itu adalah orang-orang yang memiliki ini semua gitu. Jadi kalau kita bercita-cita ya, ya setidak-tidaknya kita membangun di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, atau mungkin eh, apa ya, kader ya, mungkin yang mungkin kita didik agar walaupun mungkin bukan kita yang menjadi pemimpin, tapi kelak lahir pemimpin-pemimpin di masa depan dari kesadaran tersebut. Gitu ya. Itu yang kemudian menjadi dasarnya ya dalam hal politik ya. Hanya sangat ditekankan ya oleh Rasulullah bagaimana dalam kita membangun sikap kepemimpinan itu, karena pemimpin yang jahil itu akan sesat dan membawa kepada kesesatan dari yang dipimpinnya. Nah, itu yang pertama adalah golongan pemimpin ya. Yang kedua adalah golongan yang punya peranan penting dalam pembangunan bangsa yang berteraskan ilmu, itu adalah golongan guru dan ilmuwan atau ahli akademik gitu. Karena merekalah yang menjadi ujung tombaknya langsung ya, karena yang langsung bersentuhan dengan keilmuan di masyarakat itu ya para guru dan ilmuwan tadi gitu, akademisi gitu ya. Nah, karena eh, kenapa demikian? Karena nilai masyarakat saat ini tuh kadang udah bergesernya jauh gitu ya. Guru itu udah bukan menjadi profesi yang mulia dan terpandang lagi, menjadi akademisi ataupun juga ilmuwan itu bukan sesuatu yang terhormat dan menguntungkan gitu. Sehingga kemudian orang-orang tidak menghargai peran guru gitu, atau orang-orang yang mengambil peran guru itu karena merasa tidak dihargai dengan sebaik-baiknya, tidak mengeluarkan performa maksimal mereka gitu ya. Atau ya orang-orang yang pintar gitu kan, karena mereka
karena mereka tidak mendapatkan posisi yang baik di masyarakat atau ketika memilih menjadi guru itu tidak menjanjikan bagi kehidupan, yang akhirnya profesi ini diisi oleh orang-orang yang mediocre gitu ya, yang akhirnya menghasilkan output hasil pendidikannya juga yang biasa-biasa aja juga gitu ya. Karena kalau kita lihat negara-negara maju kan kayak ya mungkin kalau ngambil contohnya Finlandia kejauhan kali ya. Tapi ya di sana kalau kita lihat contoh-contohnya ya sejahtera gitu dan memang diberikan peran yang baik gitu sehingga maksimal gitu bagi para murid yang memang mereka menghormati guru-guru mereka gitu kan dan guru-guru juga merasa terhormat gitu sehingga mereka betul-betul berkhidmat gitu ya untuk masyarakat gitu ya karena sudah terpenuhi gitu kesejahteraannya gitu sehingga optimal gitu ya sehingga kita tidak menemukan gitu ya masalah-masalah sibuk sampingan lah gitu ya atau guru yang dibentak siswa gitu kan atau pendidikan menjadi komoditas gitu ya yang diperjualbelikan yang disetir oleh wali murid dan juga siswa gitu kan. Nah, itu yang harus dibenahi adalah bagaimana eh, penghormatan terhadap ilmu dan juga ilmuwan itu ya itu yang jadi penting gitu dan tidak dititikkan pada kebendaan gitu karena kalau uh, tolak ukurnya materi gitu ya semuanya dinilai materi gitu kan. Pendidikan itu hanya untuk pekerjaan ngajar itu hanya untuk mendapatkan uang bikin sekolah itu hanya buat dapat cuan gitu kan dari uang SPP itu sulit gitu untuk mencapai kesejatian dari ilmu gitu kan juga ini ya cara pandang masyarakat gitu ya yang terhadap hanya melihat dari gaji aja bukan kontribusi gitu kan itu juga berpengaruh gitu ya ataupun juga pensekuleran peranan guru itu juga hanya disempitkan pada perkembangan tugas perkembangan akal dan jasad ya bukan di hal aspek mental dan juga spiritualnya gitu ya secara agama juga tidak diberikan latihan dan tanggung jawab tentang akhlak dan keagamaan gitu ya agama itu hanya porsinya eh, mungkin cuma di kampus cuma 2 SKS gitu kan ataupun juga di kelas SMA itu hanya mungkin 2 jam pelajaran seminggu gitu kan di sekolah-sekolah tidak mewujud gitu pun kualitas guru-guru agama ini juga hanya memahami secara teoritikalnya aja gitu ya ataupun juga hanya menguji secara pemahaman hafalannya aja tapi nggak menyentuh dalam pembentukan akhlak dan juga karakter ataupun juga sikap ya dari murid tersebut yang berlandaskan pada akidah Islamiyah gitu ya. Jadi itu ada sebuah kesalahan sekali lagi ya. Karena kan kalau kita melihat dulu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam ya itu bukan hanya sekadar ya teori aja gitu ya, tapi dalam praktiknya juga dalam bagaimana pembentukan jiwa, pelatihan juga mereka secara pemikiran dan cara pandang gitu ya, dan kemudian penerjunan dalam aktivitas kehidupan itu semua berlandaskan hal tersebut gitu. Karena kurangnya integrasi dan juga islamisasi dalam keilmuan ini yang menyebabkan hal itu ya. Jadi kosong gitu ya, pembinaan jiwa dan rohnya gitu ya. Dan penyuburan pikiran pun juga hanya di level ujian aja gitu. Jadi belajar cuma buat ujian aja gitu kan, atau hanya mengejar IPK atau juga sembar ijazah gitu kan. Karena ya hanya mengejar tujuan pragmatis tadi gitu, untuk naik jabatan, untuk status sosial gitu kan. Makanya ilmunya hanya segitu-gitu aja gitu, karena pondasinya itu udah keropos, udah rapuh gitu. Nah, itu makanya perlu ditekankan untuk peranan dari para ilmuwan ya, juga akademik dan guru, bagaimana mereka ditempatkan di posisi yang mulia dan juga menghargai keilmuan itu juga dengan baik itu sebagai prasyarat untuk pembangunan budaya ilmu di masyarakat. Tuh. Ini menjelaskan ya terkait fenomena-fenomena tersebut gitu ya. Dan pada yang harusnya menjadi prinsip kita adalah ya Nabi itu tidak mewariskan harta ya, tapi ilmu gitu. Siapa yang memperoleh warisan ilmu telah memperoleh kekayaan yang tidak terhingga dan bahkan di dalam Al-Quran dijamin derajat itu naik gitu. Dan berbeda gitu ya dengan orang yang berharta bahwa kadang harta kan seringkali suka jadi ujian ya, bisa menyebabkan manusia jadi makin mulia gitu ya, atau bahkan jadi jatuh gitu, fitnah gitu ya.
Tapi kalau di ilmu, ketika orang mendapatkannya, itu justru nilainya jauh lebih berharga dan memberikan jaminan naiknya derajat manusia gitu di sisi Allah gitu. Makanya itu harus jadi satu pemahaman ya, sehingga materi itu bukan hanya jadi kejaran utama gitu, walaupun materi juga penting untuk kehidupan di dunia gitu. Nah, terus golongan berikutnya ya yang memang juga memegang peranan penting dalam pembangunan budaya ilmu ini adalah ibu dan juga bapak ya, jadi orang tua gitu ya, yang ada di masyarakat gitu. Dan ini adalah satu hal ya, yang mana kalau kita melihat pendidikan dulu itu bukan hanya menjadi apa ya tugasnya guru-guru di sekolah ataupun tugasnya negara gitu ya, tapi juga dimulai dari madrasatul ulanya juga, yaitu ibunya di rumah dan juga bapaknya gitu ya. Nah, sekarang kan kita melihat fenomena karena begitu sibuknya ya orang tua gitu kan, atau bahkan sampai di level fatherless gitu kan, jadinya tidak langsung mendidik gitu ya, jadi diserahkan pendidikannya keluar gitu ya. Dan juga hubungan keluarga yang saling eh, apa misalkan saling dekat gitu ya, tinggal apa nggak jauh dari nenek, kakek ataupun paman-paman, itu akhirnya anak-anak itu cuma di rumah aja gitu. Kalau masih ada kakek atau nenek yang dekat kan, mungkin masih bisa dititipkan atau dididik yang lebih intensif gitu ya. Bukan cuma sekedar main doang ya, memang ketika misalkan orang tuanya mau nggak mau harus pergi, mungkin ada kakek atau nenek atau beberapa yang bisa menemani. Tapi kan sekarang sudah semakin jarang ya seperti itu gitu, sehingga value-value-nya didapatkannya justru lebih banyak di luar dibandingkan di dalam gitu ya. Atau bahkan dipengaruhi oleh ini ya, oleh budaya pop gitu ya, oleh entertainment gitu ya, yang justru membentuk sikap dan juga prinsip moral anak-anak gitu ya. Nah, makanya perlu dikembalikan lagi ya sebagai unit asas ya, unit paling dasar dalam pendidikan, di mana tanggung jawabnya itu dari ibu dan bapak sebagai satu tugas penting. Ibu dan bapak adalah pendidik ya, bukan cuma pemberi makan dan juga pemberi pakaian aja gitu ya. Karena dari pernyataan Nabi kan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah, ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Kristen atau Majusi gitu. Makanya itu yang kemudian menjadi teras pendidikan seumur hidup gitu ya. Karena kan ketika di sekolah berapa jam sih gitu kan? Paling cuma 8 jam gitu kan? Ya kecuali yang full day school ya. Paling berapa jam kan? Tapi kan sisanya lebih banyak di rumah gitu. Waktu libur juga dihabiskan banyak juga di rumah juga gitu ya, bersama orang tua dan keluarga juga gitu, khususnya anak-anak. Makanya perlu dikembalikan lagi ya utamanya di situ gitu ya. Bagaimana peranan tersebut gitu. Nah, ini adalah fenomena-fenomenanya ya, bahwa sistem pendidikan lebih banyaknya cenderung ke arah penyediaan tenaga kerja yang yang ya outputnya lebih ke arah tenaga kerja lah gitu ya. Eh, Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya di zaman dulu ya pada akhirnya ketika pendidikan di keluarganya benar gitu ya, pendidikan di luar juga mungkin tepat ya, pada akhirnya orang juga akan terbentuk skill dan kompetensi dan sikapnya gitu, sehingga siap menghadapi tantangan hidup, siap melakukan berbagai pekerjaan, sehingga ya bisa gitu untuk menaklukkan dunia lah istilahnya, karena komplit gitu pendidikannya. Tapi kan sekarang kebanyakannya ya justru karena kosong di rumah, karena kurang terbentuk mental, di sekolahnya pun juga lebih banyak terpengaruh teman-teman, sehingga jadi kehilangan jati diri gitu ya. Karena terlalu banyak terpengaruh nilai luar tadi gitu ya. Dan karena itu tadi ya, atau terjebak di pergaulan bebas gitu kan, gangsterisme dan lain sebagainya, awal mulanya adalah dari faktor keluarga biasanya yang disfungsional ya, yang tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya gitu. Makanya kadang kita melihat fenomena-fenomena anak-anak zaman sekarang ya kadang suka miris dan kasihan, tapi juga justru ya jadi terlihat bahwa salah satu akar masalahnya adalah kurangnya peranan orang tua tadi ya. Nah, makanya apa yang bisa dilakukan adalah salah satunya anjurannya adalah untuk menyemai budaya ilmu di rumah ya. Tapi eh, mengadakan perpustakaannya bukan hanya masalah bahan bacaannya aja atau banyak-banyaknya buku di rumah aja gitu ya. Tapi
bagaimana kepada sikap ya, sikap penghargaan terhadap keilmuan dan juga pembacaan yang reflektif ya. Jadi bukan hanya sebatas hafalan atau sekali lewat, tapi menjadi dasar gitu ya, menjadi perenungan gitu ya, menjadi pembacaan yang lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, karena walau mau itu statusnya bukan cuma masalah kaya atau miskin ya. Kalau walaupun misalkan sederhana sekalipun, tapi kalau punya rasa hormat dan kecintaan ilmu sebagai ketuhanan yang tinggi, dia bahkan berani berkorban, membeli buku, bahkan meminjam dan lain sebagainya, ya itu akan kelak akan menghasilkan orang-orang yang bakal jadi tokoh gitu ya di masa depan gitu. Kita melihat ya dulu Imam Syafi'i juga bukan berasal dari kalangan yang berada gitu atau berprivilege gitu. Tapi ibunya mendidik Imam Syafi'i dengan luar biasa lah gitu. Dengan berkorban, dengan menjual ini itu gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah kekurangan kertas tapi juga tetap ini ya, tetap semangat gitu, bahkan menulis di tangannya gitu kan, bahkan menghafalnya gitu ya, di luar kepala gitu ya, karena keterbatasan alat. Tapi karena memang sikap dari penghargaan terhadap ilmu tadi itu yang membawa kepada mentalitas tersebut gitu ya. Jadi nggak harus punya materi dulu gitu, tapi percuma aja karena kalau punya materi tapi kurang punya sikap ya pasti kelak pada ini juga penghargaannya akan kurang gitu ya. Ya gitu. Atau ya sekarang juga kan banyak misalkan perpustakaan gede gitu kan koleksinya banyak, tapi karena itu kurang menarik gitu ya, hiburan itu masih jadi hal yang lebih utama di masyarakat, ya ini juga sama aja gitu ya. Eh, hanya untuk ujian aja gitu kan, hanya untuk nyiapin ini aja gitu ya, bukan menjadi sebuah kegiatan yang digemari secara umum gitu ya. Hanya banyaknya pragmatis gitu ya. Makanya itu yang menyebabkan kurangnya gitu ya. Makanya falsafah keluarga dan peranan ahli ini yaitu dimulai dari pandangan hidup gitu ya. Dan sehingga negara harus punya satu falsafah yang menegaskan dan menguraikan kedudukan dan peranan manusia gitu ya. Yang bertaraskan ilmu, kebenaran, dan juga keadilan serta kerjasama antar golongan tersebut gitu ya. Agar semuanya punya peran yang penting dan mencapai kebahagiaan yang sebenar-benar. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman untuk pengantar di bab ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin yang lebih detail, nanti kita bakal ringkas juga ya. Jadi biar dapat inti-inti poinnya aja. Tapi tiga golongan besar tadi ya, karena kelak mungkin kita bisa jadi minimal memegang satu peran gitu dari situ ya. Yaitu minimal kan peran sebagai keluarga ya, sebagai ibu dan bapak mungkinnya mungkin mendidik anak-anak ya. Yaitu yang kita kuatkan dulu ya teman-teman. Baru kemudian misalkan ada yang mungkin nanti mengambil peran sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai akademisi juga punya peranan juga ya di dalam aspek pembangunan budaya ilmu ini di dalam masyarakat dan juga kalau misalkan di antara kita gitu ya mungkin nanti bakal ada yang jadi diamani sebagai pemimpin gitu kan ataupun juga punya kolega atau relasi yang kelak juga akan menjadi pemimpin gitu ya atau bahkan mungkin punya kader yang dididik gitu ya, misalkan punya menti gitu ya, atau punya murid atau apa yang punya bakat kepemimpinan, ya kita juga didik mereka gitu ya dengan bekal-bekal keilmuan ini, sehingga kelak ya ketika nanti mereka memimpin di masa depan juga punya keyakinan dan juga apa dasar keilmuan yang kuat sehingga bisa membentuk kebijakan yang adil untuk masyarakat gitu. Jadi tiga golongan ini ya yang perlu untuk saling bekerja sama satu yang lainnya dalam melaksanakan hal tersebut di masyarakat. Walaupun golongan yang lain juga tetap saling mendukung. Gitu ya. Lebih seperti itu teman-teman. Mangga kalau ada tanggapan atau pertanyaan dulu ya untuk yang bagian pertama gitu ya. Selanjutnya kita bakal cepet ya ke poin-poin berikutnya gitu ya. Sampai nanti sebelum mungkin jam 7 kurang ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada tanggapan ataupun juga ada tambahan atau bahkan kritikan ya, kita terbuka ya untuk diskusi gitu ya, untuk bagian yang tadi sudah kita bahas. Silakan teman-teman.
Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Silakan mungkin kalau teman-teman ada tanggapan bisa di kolom chat ya, bisa disampaikan gitu ya, ataupun mungkin bisa langsung resen aja ya. Dan kita masuk ya ke bagian berikutnya ya dari buku ini yang lebih merincikan lagi ya dari pelaksanaannya. Poin yang pertama adalah sistem nilai dan juga falsafah pembangunan negara. Jadi eh, bagaimana di dalam prosesnya sendiri ini pembinaan budaya ilmu itu bukan hanya sekedar membedakan kebaikan daripada kejahatan aja ya, tapi juga mengenal kebaikan daripada dua kejahatan gitu. Jadi masyarakat itu punya sistem value dan juga nilai moral kebaikan yang juga jelas gitu ya. Jadi bukan yang terjebak gitu ya atau malah tersesatkan gitu ya dari hal-hal yang buruk gitu ya. Dari sikap bodoh, jahil gitu kan. Tidak membaca dan berpikir sembrono gitu ya. Makanya ketika punya budaya ilmu maka itu akan menyelesaikan ya berbagai masalah tersebut gitu ya. Sehingga mereka punya sikap untuk pilihan yang baik gitu. Terus juga falsafah pembangunannya juga harus dengan tujuannya melahirkan manusia baik yang berilmu, berakhlak tinggi dan membawa keadilan ya. Jadi bukan cuma menghasilkan orang yang berduit aja gitu ya, atau orang yang cuma didoktrin aja gitu ya, tapi punya ilmu, punya akhlak dan juga punya misi keadilan gitu untuk semuanya gitu, bukan hanya untuk dirinya sendiri aja. Makanya aspek ekonomi, politik, sosial dan itu juga penting gitu. Tapi ya itu cuma tujuan gitu ya, hanya alat untuk mencapai tujuan melahirkan manusia ini tadi gitu. Makanya ketika program ekonominya, politiknya, sosialnya diarahkan ke sini, maka terciptalah masyarakat yang indah gitu ya, masyarakat yang eh, masyarakat yang sejahtera gitu ya, masyarakat yang juga eh, apa juga bahagia gitu ya di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya kan ini yang perlu menjadi sebuah kebijakan ya yang diterapkan. Oke, boleh Dakila. Mangga mungkin tanggapan dulu aja ya sebelum kita lanjutkan. Silakan kalau mau disampaikan sekarang. Bisa kalau kayak sebelumnya kamu orang udah menjelaskan ya. Nah, sebenarnya tadi pas saya juga lagi baca sambil coba untuk memahami gitu kan, sempat yang dibuat wah gitu ya di beberapa part di atas itu yang pertama mungkin mengenai pembinaan ilmu itu tuh ya dimulai dari perubahan nilai kita gitu ya mengenai pandangan hidup. Memang sebenarnya eh, perubahan nilai atau pandangan hidup ini tuh eh, perlu diupayakan gitu ya, bukan bukan hanya eh, pada aspek-aspek yang akal dan jasadi aja gitu ya, tapi yang emang di sini tuh prosesnya itu tuh cukup besar bahkan sampai mungkin itu menjadi pengalaman apa ya tadi tuh di atas pengalaman boleh ke atas lagi gak ya Kang Rama. Eh, Boleh sedikit Bagian yang mana teh? bagian yang masih awal-awal yang tadi saya baca sih. Boleh ke bawah lagi sedikit Kang. Nah, ini dia yang ini. Ilmu tidak dibataskan kepada kemahiran maklumat atau makna yang diperoleh daripada panca indera zahir serta pengalaman biasa, tetapi meliputi apa yang diperoleh melalui panca indera batin dan pengalaman luar biasa seperti yang dialami oleh para nabi dan mereka yang mempunyai martabat rohani dan akli yang tinggi. Kemana mungkin kita taunya gitu ya bahwa pendidikan kita hari ini itu hanya berfokus pada
akal dan jasadi aja gitu ya, melupakan aspek-aspek kejiwaan dan rohani tadi. Dan ini sebenarnya aku mau sharing sih, sebenarnya kayak kelas pagi ini tuh bikin aku ngerasa kayak, oh ternyata apa-apa yang aku lakukan gitu ya, ini bismillah gitu ya, atas izin Allah, eh, dikasih kesempatan untuk jadi asisten manajer kaderisasi lanjut ya, yang mana kaderisasi lanjut ini tuh adalah sebuah pelatihan gitu ya, yang kalau misalkan dari program statementnya aja, ini tuh untuk memberikan para peserta pengalaman puncak tak terlupakan gitu ya, yang mana sebenarnya berdasarkan eh, nilai-nilai yang emang ditanamkan, maksudnya itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas gitu ya. Ini untuk aspek kejiwaannya itu sendiri dan entrepreneurialnya. Karena kaderisasi lanjut atau spektra itu kepanjangannya dari spiritual, entrepreneurial, civilizer training gitu ya. Yang mana dari dua nilai spiritual dan entrepreneurial ini itu punya aspek-aspek turunannya lagi yang emang iya benar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar akal dan jasad aja yang dididik gitu ya, tapi eh, dari segi mental, spiritual gitu ya, intelektual itu menjadi eh, apa ya? Menjadi sesuatu yang emang ditempa juga gitu ya. Bahkan mungkin eh, apa ya, pengalaman luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul itu kan adalah ketika eh, mereka yang memang apa ya, mereka adalah generasi terbaik gitu ya, tapi generasi terbaik ini bukan yang eh, nggak nggak ada apa-apa gitu, dalam dalam artian pasti ada tantangannya gitu ya, pasti ada tantangannya, pasti ada masalah yang emang itu dihadapi oleh para sahabat secara langsung gitu ya. Dan di apa ya, dan emang kebetulan Kilah juga sekarang lagi progres perancangan uh, spektra ini gitu ya. Jadi ngerasa kayak yang cukup relate gitu ya. Maksudnya kayak bersyukur ternyata apa-apa yang hari ini coba diupayakan gitu ya di kaderisasi, itu tuh ternyata ada dasar yang sangat-sangat fundamental gitu ya, berkaitan dengan penanaman budaya ilmu ini sendiri gitu, yang mana kalau misalnya kita tahu gitu ya, bahwa upaya-upaya gitu ya, atau usaha-usaha yang emang dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu ya, khususnya di dalam ranah pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu ya, itu cenderung apa ya? Itu tuh cenderung kita melihatnya gitu ya, kita melihat segala sesuatunya itu dari luar gitu ya, dari luar, melihat kemajuan-kemajuan itu tuh dari luar gitu ya. Kayak, oh kita ngelihat Finlandia pendidikannya bagus nih, kita ngelihatnya Finlandia, kita ngelihat apa namanya, Jepang, Korea gitu ya, Singapura gitu ya, dan kita mengupayakan untuk bisa seperti mereka gitu ya. Padahal eh, apa ya? Ini bisa bisa dikatakan sebagai pendekatan eh, outward looking gitu ya. Pendekatan outward looking yang padahal sebenarnya gitu ya, sebelum jauh kita memandang daya saing terhadap negara-negara di sekitar gitu ya, mengenai kemajuan teknologi gitu ya. Dan mungkin selain kepada kemajuan teknologi yang emang menjadi standarnya itu adalah benefit secara langsungnya berupa materi gitu ya, yang memang itu tuh eh, sangat apa ya, nggak ada apa ya, terlalu jangka pendek banget gitu ya, apa yang dicapai, ketenaran dan sebagainya kayak gitu. Padahal sebenarnya eh, kita nggak, kita jangan sampai lupa gitu ya mengenai pendekatan yang sifatnya itu inward looking ini sendiri itu. Jadi kalau yang aku pahami gitu ya, yang saya pahami pendekatan pendidikan dalam inward looking ini adalah mengenai bagaimana kedaulatan masyarakatnya terlebih dahulu, atau kalau misalkan secara individu adalah bagaimana kekokohan dan keteguhan jiwanya itu sendiri gitu ya. Yang mana ini tuh didapat dari apa ya, pandangan hidup atau nilai hidup yang berteraskan kepercayaan secara mutlak kepada Allah gitu ya, mengetahui gitu ya secara sejarah diri pribadi itu tuh bagaimana gitu ya. Eh, apa namanya, asalnya dari mana, terus tujuannya mau kemana, kita di dunia mau ngapain dan sebagainya, itu jadi
jadi sesuatu yang emang eh, hari ini gitu ya, itu tuh dilupakan sama eh, pendidikan kita hari ini gitu ya. Terus berkaitan dengan kedaulatan masyarakat secara utuh gitu ya. Mungkin karena kita terlalu melihat yang di luar udah kelihatan majunya seperti itu, kita jadinya hanya cuma sekedar copy paste aja yang belum tentu dari segi sarana prasarana prasarana itu tuh kita udah yang sesuai dengan apa yang kita lihat gitu kan. Padahal eh, betapa pentingnya gitu ya kita untuk memahami sejarah diri sendiri individu itu dulu gitu ya, dan kemudian memahami sejarah eh, bangsa kita gitu ya, yang emang bangsa kita ini ya nggak terlepas dari apa namanya, usaha-usahanya ulama-ulama kita terdahulu gitu ya, yang emang eh, apa namanya, karena keimanannya gitu ya, karena keimanannya itu yang mempersatukan kekuatan gitu ya untuk eh, apa ya, berjuang memerdekakan bangsa ini gitu, seperti itu. Mungkin ini sih yang apa ya, aku bertahadus binikmah gitu ya, aku mensyukuri sekali gitu ya apa yang emang hari ini khususnya di Salman gitu ya berupaya untuk apa ya, menjalankan visi dan misinya seperti itu, dan juga didampingi oleh guru-guru ilmu yang masya Allah luar biasa. Dan ya mohon doanya juga gitu ya, jadi konsep kaderisasi spektra ini nih benar-benar adalah pandangannya salah satu guru kami gitu ya, atau master of training kami, yaitu Ustadz Adriano Rusdi atau Bang Aat gitu ya, mungkin sering didengar sama teman-teman yang di Salman. Kalau misalkan ditanya Ustadz Bang Aat ini gitu ya, Bang Aat ini kalau misalkan ditanya baca gak sih apa ya, memahami apa ya, secara sengaja memahami pemikiran Prof. Alatas atau enggak gitu ya. Ternyata setelah aku konfirmasi bertanya gitu ya, itu enggak gitu ya. Tapi di sini aku melihatnya gitu ya, Bang Aat itu tuh juga eh, apa ya, memiliki orientasi pemikiran yang sejalan juga dengan Imam Al-Ghazali seperti itu. Mungkin eh, nyambung juga sama pembahasan yang di grup juga ya mengenai Imam Al-Ghazali yang emang eh, apa namanya, pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuannya seperti itu gitu. Jadi eh, ya kaderisasi yang ada di Salman itu, makanya mungkin aku apa ya, pada hari ini jadi kayak yang eh, bukan cuma sekedar kaderisasi gitu ya, bukan cuma sekedar ya untuk kegiatan atau event aja gitu. Tapi ternyata setelah mendengar ini tadi, setelah membaca tadi sekilas, itu terasa kayak hal yang itu tuh jadi landasan banget gitu ya. Terus apa-apa yang hari ini coba kami ikhtiarkan perjuangkan seperti itu. Jadi mungkin sambil mohon minta doanya juga gitu ya buat akang teteh semua di sini gitu ya. Mohon doanya juga untuk guru-guru kami gitu ya, dan juga kami yang berusaha gitu ya untuk mm, menghadirkan gitu ya, menghadirkan uh, budaya ilmu ini secara apa ya, mungkin gak bisa langsung dilihat hasilnya wah gitu ya, tapi secara bertahap insya Allah maksudnya mengarahnya ke sana sih gitu. Mungkin itu Kang Rama, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbagi tanggapan ini. Insya Allah luar biasa ya. Mari kita doakan bersama ya teman-teman semuanya untuk Kilah ya, yang memang sekarang saat ini sedang diamanai ya untuk memegang bidang kaderisasi lanjut di Salman. Dan Masya Allah tadi ya, semoga apa yang memang ya kita diskusikan bersama ini bisa menjadi salah satu bekal ya nanti dalam menjalani juga ya. Karena tadi ada beberapa insight yang menarik ya dari Kilah bahwa ternyata memang untuk kita mengejar itu ya fokusnya ke inward looking dulu ya. Jadi bukan hanya melihat aspek luaran, forward looking atau outward looking aja gitu ya. Tapi ketika kita memang memulai dari dasar tadi gitu ya, itu yang akhirnya memang akan membentuk sebenar-benarnya dan juga sebaik-baiknya gitu ya. Kalau kita melihat sejarah sendiri sebenarnya mungkin saya mau cerita sedikit juga. Di Salman itu juga sebelum yang sekarang gitu ya.
sebelum yang Bang Aat itu memang kalau kita melihat yang sesepuh-sesepuh Salman lah yang dulu apa yang dulu misalkan kayak Bang Imad gitu ya yang menginisiasi LMD dulu ya, latihan mustahid dakwah, program kaderisasi dulu ya untuk para aktivis masjid, aktivis mahasiswa juga ya, dan juga aktivis Muslim gitu ya. Itu kan memang dasar ketauhidannya itu jadi hal yang utama dan paling pertama dulu gitu, sebelum membicarakan yang lain gitu. Walaupun beliau adalah bidangnya di elektro gitu ya, dan juga mahasiswanya dididiknya memang ini gitu ya, dari berbagai bidang, tapi akhirnya dengan dasar kekuatan tadi ya spiritualitas keilmuan yang akhirnya kan kita lihat ya produknya misalkan kayak yang sekarang jadi tokoh-tokoh di Salman ya kayak apa kayak Mas Syarif gitu ya, Mas Hermawan gitu kan, terus Hatta Rajasa dan lain sebagainya itu adalah produk ya dari kaderisasi Salman di masa lalu yang memang punya penekanan kekuatan keilmuan yang juga kokoh dan kuat gitu, sehingga wajar mereka menjadi tokoh-tokoh ataupun juga ilmuwan-ilmuwan besar gitu ya, yang kemudian juga menerapkan dan juga menyusun kerangkanya gitu ya, secara berkelanjutan dan bahkan dikembangkan lebih lanjut lagi ya gitu ya dengan generasi-generasi baru gitu ya di Salman gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dulu ya di Salman itu yang pertama kali menerbitkan terjemahan dari buku karangan Prof. Alatas Islam dan Sekularisme itu yang pertama kali itu penerbit Salman gitu yang mengundang Syekh Kordowi ke Indonesia gitu, terus beberapa ulama-ulama gitu kan, terus menerbitkan beberapa penerbitan gitu kan, yang melahirkan juga tokoh penerbit Mizan ya yang sekarang gitu ya. eh, itu juga orang-orang Salman gitu. Dulu juga di Salman itu banyak forum-forum, banyak kajian-kajian keilmuan gitu kan. Sehingga ya itu adalah sebuah bentuk ikhtiar ya yang kemudian alhamdulillah bisa terus berlanjut ya sampai sekarang. Dan ya semoga memang dari ya Teh Kilah dan juga jajaran pengurus yang lainnya saat ini alhamdulillah bisa uh, back to the root ya, kembali lagi ke akarnya dan juga dibina oleh guru yang juga luar biasa ya, Bang Aat ya. Insya Allah yang saya juga ngikuti berbagai apa pelatihan dari beliau juga dulu ya di Salman. Jadi ya kerasa banget gitu spirit itu gitu. Jadi apa ya, ya alhamdulillah gitu diberikan karunia oleh Allah ya untuk menjalani hal tersebut gitu ya. Termasuk saya juga kenal terkait tentang budaya ilmu ini gitu ya, terkait tentang pemikiran dan apa juga salah satunya juga banyak saya dapatkan di Salman juga dulu pas ketika kuliah ya. Jadi ya alhamdulillah gitu memang menjadi masjid yang berporos peradaban dan ya mudah-mudahan bisa jadi bekal kita semua ya, teman-teman gitu ya, di setiap bidang lapisan ilmu yang kita lalui sekarang ataupun bidang pekerjaan yang nantinya, itu spirit keilmuan, spirit tauhid, keyakinan, akidah, itu jadi hal dasar lah before everything else gitu. Tentang pandangan hidup gitu ya, tentang orientasi kepada peradaban gitu ya. Itu jadi hal yang utama gitu. Yang akhirnya ya kita nanti ya siap gitu ya punya nilai spiritual gitu ya, ataupun juga bahkan jadi entrepreneur gitu ya di bidang kita masing-masing itu gitu ya. Dan tadi juga terkait ya infrastruktur juga kan kalau kita lihat apa yang ada di Finlandia, Jepang atau lain sebagainya kan mereka dasarnya dari infrastruktur dulu ya, dari ini dulu gitu kan. Tapi kalau kita melihat di sejarah Islam gitu ya, atau apa yang dilakukan Rasulullah, ya modalnya tuh dari ini dulu gitu ya, dari nilai dan pandangan hidup dan akidah dulu gitu. Mendidik para sahabat juga sederhana kan dulu, hanya di rumah gitu kan, hanya di emperan masjid gitu kan. Tapi kemudian mereka menjadi tokoh yang bahkan bisa mengalahkan Persia dan Romawi ya, peradaban besar pada masa itu. Dan itu dari hal yang sangat mendasar dan sederhana dulu gitu. Makanya ketika kita kembali lagi ya ke akarnya gitu ya, ke kesejatiannya apa ya dari hakikat dan juga tujuan keilmuan dan juga output tersebut tadi ya untuk memahami keilmuan yang sebenar-benarnya, maka itu yang akhirnya akan menjadi titik perubahan yang dahsyat gitu. Jadi bukan fokus pada aspek materinya dulu, infrastrukturnya dulu, luarannya dulu, tapi sini dulu aja. Itu yang akan membentuk gitu ya. Terima kasih Teh Kilah. Ya, semoga Allah mudahkan dan mampukan ya dalam prosesnya. Semoga memang menjadi amal jariah dan amal soleh juga ya dalam pembentukan kader umat ya dan juga para apa
aktivis aktivis Salman yang lainnya yang siap nanti mengisi peran dan pos masing-masing di dalam peradaban. Insya Allah. Oke, itu ya. Jadi terharu juga mendengar kisah dari Tekila. Bangga mungkin sebelum kita masuk ke yang pertanyaan atau yang lainnya, apakah dari teman-teman ada tanggapan atau ini juga dari apa eh, dari yang tadi disampaikan oleh Tekila ataupun juga dari yang sudah kita diskusikan bersama di dalam materi hari ini? Silakan mungkin jika ada ya. Oke, mungkin sambil menunggu ya, saya jawab pertanyaan dulu ya. Jadi penghargaan masyarakat tuh kurang ya. Yang penting tugasnya menjalankan kurikulum tanpa ruh gitu ya, karena harus mencari taman materi. Nah, hukum ini tidak salah. Kira-kira mulai dari siapa dan dari manakah agar nilai ini punya titik temu dan menuju pemahaman yang benar sebagaimana dibahas. Nah, jadi mungkin yang pertama adalah kita memulai dulu ya dari mindset ya. Semuanya dari sekarang itu apa karena ada yang mempopulerkan ya. Jadi ini tentang genset gitu ya, tentang mindset gitu ya. Jadi pertama itu dari mindset dulu ya, makanya kan pasti dimulai dari pandangan hidup dulu ya. Dari value dulu kan yang melahirkan value gitu. Pertama adalah penghargaan terhadap keilmuan dulu ya. Sekarang kan posisi ilmu di masyarakat ini dianggapnya sebagai sesuatu yang B aja gitu kan. Bukan sesuatu yang menghasilkan keuntungan lah gitu. Orang yang ngambil di bidang keilmuan itu dianggap kayak, ya ngapain sih terjun ke keilmuan gitu. Mending ini aja jadi apa? Jadi di bidang IT aja atau di bidang tambang aja atau di bidang apa aja gitu kan. Seakan-akan kesan bidang orang yang memang fokus di bidang keilmuan itu kurang gitu karena dianggap cuma belajar doang, cuma nerd doang lah gitu atau cuma orang-orang yang serius doang gitu. Atau ya tadi eh, keilmuan hanya dianggap sebagai alat aja gitu ya, alat untuk mencapai tujuan keduniawian, bukan untuk membentuk sikap mental ataupun juga mengejar kebahagiaan ya. Sehingga kemudian sekolah-sekolah itu ya hanya sifatnya transaksional gitu. Jadi kurang ada penghargaan lah terhadap hal tersebut gitu ya. Nah, yang pertama kan dari mindset dulu ya. Kita bangun dari diri kita pribadi dulu aja bahwa ilmu itu penting, ilmu itu mulia, ilmu itu harus dihargai gitu. Bukan cuma sebagai satu hal yang biasa aja gitu ya. Itu. Yang kedua, itu dari sisi pendidik ya, dari tokoh, memang dari pelaku utamanya, guru dan juga akademisi dan lain sebagainya. Memang ketika terjun di bidang keilmuan, ya niatnya lillahi ikhlas lillahi ta'ala memang untuk membangun keilmuan itu sendiri gitu. Masalah keuntungan materi dan lain sebagainya, yaitu sebetulnya adalah buah gitu atau bonus gitu. Jadi bukan memanfaatkan ilmu untuk karena keuntungan dunia itu memang pasti akan ada gitu ya. Ketika memang ilmunya dioptimalkan dengan baik, ketika ada penemuan kan itu pasti ada gitu kan. Tapi kadang orang tuh hanya mengambil jalan pragmatis gitu. Teori-teori cuma plagiat gitu kan, nggak dikembangkan lebih lanjut, cuma fokus ke administrasi doang gitu. Lupa gitu akan sejatinya ilmu itu sebenarnya fungsi dan ininya untuk apa sih dan tujuan mengajar tuh sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, sekarang tuh udah terkaburkan kan. Makanya kan sekolah juga yang penting tuh siswa mau apa? Oke, ya udah kasih gitu kan. Siswa protes apa? Ya udah. Jadi disetir oleh market gitu, disetir oleh pasar. Pendidikan itu jadi bisnis gitu, yang akhirnya berubah kan orientasinya. Kalau dulu kan pendidikan itu memang ketika ada institusi lah, katakanlah misalkan sekolah, universitas, pondok pesantren atau apa, murid yang datang gitu ke tempat apa pendidikan tersebut dan murid yang ini kita bahas definisi dari bahasa Arabnya ya. Murid itu dari kata al-iradah gitu, dari keinginan gitu. Jadi murid itu adalah kata ini ya, kata failnya yang menyiratkan makna bahwa orang yang benar-benar punya irodah atau keinginan yang kuat gitu. Murid gitu, sangat ingin gitu ya. Makanya juga ada tulabul ilmi, tolibul ilmi gitu ya. Kalau di istilah bahasa Arab yang lain, itu orang yang benar-benar ingin tolib itu meminta gitu, menuntut gitu, penuntut gitu. Jadi bukan yang meminta sesuai keinginan mereka gitu ya, tapi justru
dari apa yang memang melihat dari kebesaran dan juga kesungguhan keilmuan gitu kan. Bahkan kan Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan ya, barang siapa yang mengajarkan saya bahkan 3 huruf aja, saya akan menjadi budak baginya gitu ya. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa masyarakat itu tidak menghargai lagi gitu. Makanya Kilman itu hanya diadakan transaksi aja gitu kan, dan para guru-guru atau pendidik itu hanya menganggap, oh ini siswa, oh ini cuan, oh ini ya udahlah yang penting ini gitu. Ada yang ini dikit, ya akhirnya kehilangan prinsip dari pendidikan itu sendiri, ya akhirnya hilang gitu, marwah gitu dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Atau bahkan di sisi yang lain ada yang ekstrim gitu memaknai penghormatan murid ke guru tadi sehingga membentuklah apa yang kita lihat misalkan fenomena kiai-kiai yang sampai disembah-sembah banget gitu kan, yang jadi feodal gitu kan, yang kiainya salah dibelain habis-habisan gitu kan, padahal dia nggak tepat gitu kan. Nah, itu adalah sikap ekstrim yang lain gitu. Nah, makanya kan kita tempatkan lagi ya ke makna sebenarnya kalau kita melihat para ulama dan para sahabat kan juga mereka saling belajar satu sama lain, saling menghormati gitu kan, tapi tidak kemudian menjadi fanatik atau kemudian juga tidak menjadi sombong ketika lebih berilmu gitu kan, menjaga adab. Nah, itu adalah salah satu sikap juga ya yang perlu dihadirkan oleh institusi dan juga lembaga pendidikan serta menjadi mentalitas guru. Dan yang ketiga adalah ya dari pemimpin gitu ya, dari pemimpin politik yang memang menerapkan kebijakan pendidikan yang memang mengembalikan lagi ke falsafah dan fundamental yang sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri gitu. Bukan hanya untuk output untuk materi, untuk tenaga kerja, untuk industri, untuk aspek-aspek duniawi aja gitu kan. Tapi memang membentuk menjadi, nah ini mungkin masuk ke pembahasan pembahasannya ya mungkin yang di bagian yang sini. Eh, nah ini, nah, jadi kan di ini ya di misalkan di peringkat Kementerian Pendidikan gitu. Langkah pertama adalah menggariskan dengan jelas semua kandungan mata pelajaran itu tujuannya adalah melahirkan rasa cinta dan hormat terhadap ilmu dan setiap manusia yang terlibat gitu. Sehingga itu dulu gitu. Sehingga mereka punya spirit dan semangat untuk menuntut ilmu karena menganggap ilmu itu berharga. Orang yang terjun di bidang ilmu dan melakukan penelitian dan mengajar juga mendapatkan posisi yang mulia gitu kan. Terus misalkan para guru diberikan gaji yang layak gitu kan, yang sejahtera sehingga memang mereka bisa fokus gitu kan untuk mendidik, bukan nyari sampingan-sampingan yang lain atau bahkan berkeluh kesah di medsos gitu kan, gaji cuma 300.000, 500.000 gitu ya, lebih rendah daripada kuli bangunan bahkan ya, kadang-kadang yang kuli mingguan gitu kan, atau bahkan ya orang yang nggak berilmu influencer atau apa yang mereka kosong malah dapat duit banyak gitu kan, entertainer yang malah menimbulkan kerusakan gitu kan. Nah, itu kan salah gitu ya. Kalau kita lihat misalkan kayak yang ada di Finlandia atau ini aja kan, yang menjadi guru itu justru yang minimal S2 gitu, kebanyakan bahkan S2 gitu. Berarti kan orang yang memang punya ilmu, punya passion gitu kan. Terus guru juga gajinya tinggi gitu. Bahkan setara dengan gaji manajer perusahaan gitu kan. Sehingga ya orang-orang pintar tadi nggak harus kerja di perusahaan gitu. Nggak harus kerja jadi manajer atau kerja ini dulu gitu. Ya kalau memang dia pintar dan punya semangat mengajar, why not jadi guru gitu. Karena kita lihat sekarang fenomenanya banyak orang-orang pintar yang jago dan punya kemampuan mengajar dan bagus gitu ya. Tapi karena realitas hidup, sebenarnya mereka pengen ngajar, sebenarnya kayaknya pengen ngajar aja deh gitu. Tapi karena ngelihat gaji dosen dikit, gaji guru dikit, kayak ah udahlah, males nggak usah lah. Mending kerja di perusahaan aja, mending bisnis aja gitu. Yang sebenarnya kalau mau kita lihat skill mereka tuh sebenarnya cocoknya itu ngajar gitu. Kalau kita lihat ulama-ulama orang-orang jenius masa lalu itu banyaknya justru malah jadi pengajar gitu. Imam Syafi'i, Imam Malik, ataupun beberapa ulama-ulama yang cemerlang yang Masya Allah luar biasa justru akhirnya kemudian melahirkan banyak kader-kader ataupun juga banyak tokoh-tokoh yang lainnya baik di bidang keilmuan ataupun juga bidang pekerjaan duniawi karena mereka adalah memang orang yang paling pintar di bidangnya gitu dan mengajarkan yang terbaik sehingga murid-muridnya pun juga jadi orang-orang yang terbaik gitu. Jadi karena diberikan pendidikan yang baik gitu ya sehingga kemudian orang-orang terbaik tadi pengen gitu menjadi guru gitu ya sehingga kita mendapatkan guru-guru yang sangat berkualitas gitu kan, bukan yang hanya mediocre gitu ya, yang biasa-biasa aja atau
yang cuma sekedar menyambung hidup atau karena nggak punya kerjaan yang lain gitu kan. Itu kan beda ya. Makanya kan itu ranahnya adalah kebijakan makro gitu dari pemerintah yang menyusun hal tersebut gitu ya, sehingga bisa melahirkan luaran-luaran itu. Terus juga di sini ya, kandungan dan kaedahnya itu bisa membedakan kebenaran gitu kan. Terus juga menentang berbagai bentuk kepalsuan dan lain sebagainya gitu kan, menempatkan keutamaan ilmu gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, karena waktu kita terbatas juga hari ini. Jadi, eh, itu yang kemudian menjadi peranan ya, sehingga memang kita bisa membentuk peradaban yang sukses mulia gitu ya. Peradaban yang memang utuh didasari dengan keilmuan dan juga penghargaan terhadap ilmu yang tinggi. Gitu ya. Karena kan kalau sekarang tadi ngejar penelitian, karena supaya masuk Scopus, supaya dapat apa insentif uang atau jabatannya bisa naik gitu. Bukan karena memang pengen meneliti. Ya memang pengen meneliti gitu, tapi orientasi dunianya itu lebih kuat gitu, 60-40 gitu. Kan itu sayang gitu. Padahal kan kalau memang dia pure gitu ya, pada akhirnya ketika memang karyanya bagus dan baik ya akhirnya akan mendatangkan keuntungan gitu. Sehingga fokusnya itu beda gitu. Padahal kalau memang fokusnya ke keilmuan aja, akhirnya itu dunia itu akan ngikut gitu. Dan Allah kan juga menjanjikan itu ya. Tapi kadang kita suka berubah orientasi yang akhirnya ya kita akhiratnya dunianya setengah-setengah, akhiratnya juga setengah-setengah gitu. Makanya kita utuhkan kembali ya pemahamannya dari dasar yang di sini gitu ya. Itu kan makanya nih ada penghormatan kepada ilmu dan pendidik gitu kan. Ini karena waktu kita singkat ya, mungkin teman-teman bisa mangga ya dibaca gitu ya. Terus juga merapatkan cendekiawan dengan masyarakat gitu. Jadi kita lihat kan yang sekarang yang jadi influencer di masyarakat yang berpengaruh, yang opininya kuat itu justru orang-orang yang justru keilmuannya itu rendah gitu, yang kurang tahu, yang asbun, buzzer, yang akhirnya malah kayak mana nih ya orang-orang pinter, mana nih ya orang-orang yang memang ngerti di bidangnya kok malah nggak ada, bukan nggak ada ya, malah jarang gitu, malah justru orang yang itu dianggap sok pinter, dianggap apa gitu, sehingga mereka jadi malas bersuara gitu kan. Nah, makanya kan kita dekatkan gitu kan para cendekiawan dan orang-orang yang memang juga pintar mungkin bisa membuat konten-konten yang juga bisa melawan narasi-narasi kebodohan gitu kan. Sehingga masyarakat itu tercerdaskan gitu kan. Tuh. Nah, kan karena banyak apalagi orang ketika misalkan golongan kita masih banyak yang kurang berpendidikan kan ya tidak punya idealisme hidup dan cita-cita yang tinggi gitu. Sedangkan kan yang punya pendidikan dan punya value itu yang udah belajar itu kan bisa membagikan gitu. Nah, tapi karena mereka jauh yang akhirnya kan yang makanya ada istilah menara gading tadi ya. Akademis itu di menara gading gitu. Di atas aja gitu, nggak napak gitu kan. Cuma jadi buzzer penguasa gitu kan, cuma jadi stempel kebijakan yang apa gitu kan. Yang orang-orang yang masyarakat yang bodoh mereka nggak tahu kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Karena mereka jauh gitu. Makanya kan ini didekatkan gitu kan. Hanya ya perlu untuk pengkajian, seminar, seminar yang bukan cuma sekedar seminar buat ngabis-ngabisin anggaran ya. Kadang kan biasanya gitu ya. Dan berbagai hal yang lainnya itu juga bisa dibangun gitu ya. Ini teman-teman bisa membaca ya beberapa detail-detailnya ya. Terus juga menerapkan pembacaan bermutu juga gitu ya. Karena zaman sekarang juga buku itu udah asal orang ini terbit tapi kurang berkualitas gitu kan. Atau orang-orang tuh bosen atau hanya melihat konten-konten yang singkat-singkat aja, yang instan, yang akhirnya tidak dalam gitu, shallow, cetek gitu, ilmuannya gitu kan, kurang mutu gitu kan, sehingga tingkat intelektualitasnya kurang. Makanya ya perlu gerakan pembacaan juga literasi, terutama literasi yang memang memberikan kualitas dan mutu terbaik gitu. Makanya kan di sini kita fokus untuk di klub kita ya dibaca bareng ini. Walaupun nanti buku budaya ilmu udah beres, ya kita akan mencari buku-buku yang lain ya, yang memang punya standar yang tinggi gitu. Prof. Alatas pernah bilang ya, bahwa sebenarnya kita itu nggak harus punya banyak buku gitu. Sebenarnya buku kita itu sedikit juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang buku-buku yang kojonya lah gitu, buku-buku utama gitu, buku-buku inti gitu. Baru kemudian nanti buku-buku yang berikutnya itu ya yang mendukung buku-buku inti itu gitu. Jadi eh, nggak harus punya buku yang menggunung banyak gitu ya, tapi ujung-ujungnya cuma koleksi nggak dibaca atau isinya cetek gitu kan. Tapi ya milikilah buku-buku utama, walaupun mahal atau ini sekalipun, tapi memang yang membentuk kita, yang mengubah kita gitu ya.
Karena dari bacaan bermutu itu yang menentukan, bukan cuma sebatas kuantitasnya kayak gitu. Nah ini ya, ini di ada Quran suratnya gitu ya. Terus ya tokoh-tokoh ahli fikir, sastrawan dan ini, dunia lain juga melihat ya dari apa transformasi pemikiran mereka dari buku-buku yang berkualitas ya. Pemimpin-pemimpin besar itu bahkan membawa buku itu di bawah bantal mereka gitu kan. Sehingga wajarlah terbentuk peradaban yang luar biasa gitu ya. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman. Karena waktu kita terbatas. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi minggu berikutnya sebagian sambil kita masuk ke bab yang berikutnya juga. Nah, ini juga data-data dan faktanya ya. Nah, terus ini ya tadi terkait budaya ilmu pemimpin, ini juga udah kita bahas juga beberapa segmennya di minggu berikutnya, di minggu berikutnya, di minggu sebelumnya juga ya, mengadakan perbincangan ilmiah gitu kan, memang menggandeng tokoh akademisi ya, yang memang punya concern ke kebijakan gitu ya, bukan cuma sebatas kepentingan penguasa aja gitu ya, dan juga menggalakkan juga isu-isu penting, falsafah, sains, ekonomi, politik, agama gitu kan, dan penaung penting dalam usaha keilmuan gitu ya, bukan hanya yang ngangong-ngangong doang gitu kan, tapi memang juga apa ya mendukung dan mensponsori bahkan ya di berbagai gerakan keilmuan dan juga kebijakan yang ditelurkannya gitu ya. Hanya apa ini yang kita lihat ya di dalam sejarah peradaban ketika memang ditempatkan sebaik-baiknya maka akan menghasilkan pemimpin yang baik dan juga melahirkan peradaban yang baik. Juga dalam membuat keputusan juga ya dalam decision making juga itu penting ya untuk berteraskan pada keilmuan tadi gitu ya di syuro gitu ya, bukan hanya kepentingan sesaat pragmatis, kepentingan kekuasaan yang indah gitu kan atau hal-hal yang jangka pendek gitu kan sehingga kemudian menimbulkan salah keputusan gitu. Hanya perlu untuk yang dalam gitu ya, bukan hanya hawa nafsu, adil dan lain sebagainya gitu ya, agar memang bisa mencapai keputusan yang baik, membangun media massa yang suportif dan positif gitu ya, yang bukan hanya berita-berita yang jelek atau berita-berita yang sampah, yang gosip-gosip rendahan gitu, tapi memang memberikan jurnalisme yang berkualitas gitu ya. Terus juga kegiatan keilmuan juga ya, terjemahan ini yang dilakukan oleh apa namanya di zaman kejayaan Islam kan, bahkan orang-orang yang memberikan translate itu digajinya bahkan emas seberat buku yang diterjemahkan gitu. Bayangin gitu kan, karena saking ingin melakukan pembelajaran dan juga penggalian ilmu ya dari falsafah Yunani dan juga peradaban sebelumnya dan juga melakukan islamisasi ilmu, itu para guru-guru dan juga para ilmuwan bahkan digajinya, bayangin ya teman-teman, kalau dia berhasil iniin buku ya misalkan setebal ini, berat satu buku 1 kilo aja, bayangin misalkan bukan satu buku 1 kilo, misalkan nerjemahan 5 buku dan beratnya 5 kilo misalkan, 1 kilo gitu ya, itu 1 kilo emas zaman sekarang berapa harganya tuh? 1 M ya, 1 miliar ya, karena 1 gramnya 1 juta gitu. Jadi luar biasa dan dihargai banget tuh. Makanya setiap orang, wah saya harus menuntut ilmu yang tinggi gitu karena saya akan mendapatkan kemuliaan di masyarakat gitu kan. Jadi mereka tuh bersemangat gitu kan. Oke, saya perlu belajar, saya harus ini, saya semangat gitu. Saya dapat jaminan ekonomi yang baik gitu, apa gitu. Ada insentif gitu ya. Wajar gitu kalau ada orang pada akhirnya juga eh, ya materi itu nggak benar-benar bisa dihilangkan gitu kan dari motivasi seseorang kan. Tapi pada akhirnya ketika itu menjadi insentif atau bonus atau kompensasi atas atau penghargaan atas jerih payah, orang tuh bakal lebih bersemangat gitu kan. Karena merasa dihargai gitu, diapresiasi, bukan yang direndahkan gitu kan. Makanya di ilmu itu sendiri memahami bahasa-bahasa dunia yang lain sehingga bisa memahami literatur-literatur yang asing gitu kan. Bisa mengambil ilmu dari bangsa yang lain pun juga bisa menerjemahkan dan menyerap ke dalam peradabannya. Oke, paling itu ya teman-teman untuk kesempatan kita di hari ini. Terima kasih atas atas perhatiannya ya. Semoga kita bisa sama-sama menata niat kita bersama ya dan menempatkan aktivitas kita sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makasih sekali lagi, kita berjumpa dan bertemu kembali ya minggu depan. Dan lagi terima kasih atas perhatiannya ya semuanya. Selamat berlibur ya di akhir tahun ini ya. Semangat juga yang sama orang tua
berbirul walidain juga ya, kalau yang ada yang mudik ke rumah gitu ya, ataupun berbagai aktivitasnya. Makasih sekali lagi atas sesi yang insightful yang luar biasa gitu ya di pagi hari ini. Jazakumullah khairul jaza ya buat teman-teman semuanya. Nah, semoga kita mudahkan langkah-langkah kita berikutnya dan sampai jumpa kembali ya minggu depan teman-teman semuanya. Habis itu, eh silakan mungkin kalau mau ada satu pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir sebelum kita tutup. Tapi ini membaca komentar dan ini dari teman-teman ya, insya Allah ya, semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita. Mungkin cukup sekian ya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri ya dengan sama-sama mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kang